Ya, Ustaz, apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah berakhir. Antum semua gimana kabar di Jerman? Alhamdulillah, insya Allah kita semua sehat dan mudah-mudahan para peserta di sini, partisipan yang lain Alhamdulillah. juga sehat semua. Amin. Ya Allah, ya Amin. Eh, baik, Ustaz, Amin. mungkin saya langsung persilahkan ke Ustaz aja, tapi mungkin di awal saya boleh minta Ustaz perkenalkan diri terlebih dahulu, gitu, biar kita lebih mengenal lagi siapa Ustaz ini. Gitu. Tafadhol, Ustaz, saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kajian atau ta'lim pada sore hari ini, ya alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya ingin menyapa kepada teman-teman semua para pendengar di kita atau pendengar dari Forkom di Jerman. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat dan perlindungan ya, terutama pada saat-saat ini Ramadan saat berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya, di mana kita memasuki bulan Ramadan ini ya di tengah masa pandemi COVID mungkin yang dulunya kita mungkin hanya berpikir ini hanya saja nggak kemana-mana, dan ternyata pada tanggal 2 Maret 2020 Pak Presiden mengumumkan bahwasanya ditemukan 2 pasien positif COVID yang juga dekat dengan saya, tempat saya tinggal sekarang di kota Depok. Saya sendiri aslinya dari Gresik, Gresik, usia 30 tahun. Dan rata-rata teman-teman semuanya di Forkom ya. Kemudian dulu menempuh pendidikannya di Libya, Jakarta. Kemudian saat ini bekerja sambil kuliah lagi. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa saya ngambil dan sekarang aktivitas sehari-harinya saya dan kuliah juga kerja di Inisiatif Zakat Indonesia ya, masih holding lah dengan Human Inisiatif ya, gedungnya juga sebelahan karena kita kakak adik ternyata. Itu Ustaz Mufti untuk perkenalan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan ya, atau ditanyakan saja. Semoga kita mengawali untuk masuk ke Kelihatannya mungkin oke, Ustaz. Baik, langsung aja ya, kita ke materinya saja. Iya. Baik. Sekarang di Jerman jam berapa, Ustaz? Di Biar nggak salah sini nyapa nanti. nggak usah pakai Ustaz, Ustaz. Di sini baru jam 11.05. Jam 11.05 ya. Iya, Sekarang Pak. di sini jam 4.05. Baik. Teman-teman sekalian, pada sore hari ini materi atau tema yang diamanahkan kepada saya adalah tentang ya, meraih berkah di bulan Ramadan atau Ramadan bulan berbagi lebih tepatnya. Teman-teman sekalian, saya ingin membuka taklim pada sore hari ini dengan satu quote. Quote ini saya ambil dari ucapan Ibnul Qayyim. Beliau berkata, "Fa'inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban fi daf'il bala." Sungguhnya sedekah itu mempunyai pengaruh, mempunyai efek yang ajiban, yang menakjubkan fi daf'il bala'i, dalam hal menangkal mara bahaya. Walau kanat min fajir au dhalim al min kafir. Walaupun sedekah itu ditunaikan oleh seorang yang fajir. Fajir au dhalim. Orang yang fajir itu orang yang bisa dikatakan fasik juga.
suka berbuat dosa, ataupun audzalimin dari orang-orang zalim, bal min kafirin, bahkan dari orang kafir sekali. Jadi sedekah ini ketika dia dikeluarkan baik oleh orang yang mukmin mukhlis ya, yang menjaga ifahnya, menjaga muruahnya, maupun oleh seorang muslim yang dia ternyata tergolong fajir ataupun dolim sekalipun, ketika dia mengeluarkan sedekah, maka dia itu bisa menghindarkan dari mara bahaya. Innallaha yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala. Sesungguhnya dengan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang tadi, Allah akan menghindarkan berbagai macam mara bahaya. Wa hadza amrun ma'lumun 'indan nasi khasathum wa amatuhum. Jadi menurut Ibnul Qayyim, fenomena seperti ini sudah dibuktikan oleh semua manusia. Jadi menurut penelitian dari Ibnul Qayyim, ya, menurut pembuktian dari beliau, mungkin beliau juga sudah bertanya-tanya kepada orang-orang yang non-muslim juga, bahwasanya sedekah itu ketika dikeluarkan, dia akan menghindarkan pelakunya, menghindarkan orang yang bersedekah itu dari berbagai macam mara bahaya dari Ibnul Qayyim. Baik. Mungkin banyak yang bertanya, ya. Ada yang bertanya, di Indonesia juga banyak yang bertanya, apa perbedaan antara infak, sedekah, dan zakat, dan wakaf juga, mengingat secara umum ini semua adalah sedekah, tapi klasternya atau domainnya berbeda-beda dan definisi juga berbeda. Dari keempat istilah ini, mana yang lebih umum dan mana yang lebih khusus. Jadi infak, al-infaku itu lebih umum. Ini adalah kata yang paling umum dari yang mencakup. Infak itu dia dianggap umum karena ternyata secara bahasa infak itu dia adalah membelanjakan atau mengeluarkan sebagian dari harta. Terdapat dua ayat di dalam Al-Quran yang membedakan infak A dan infak B. Infak A yang pertama adalah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jadi yang infak yang A ini dilakukan oleh orang-orang kelompok A. Siapa itu? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Dan yang B, yang kelompok B itu, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi jalan Allah. Jadi dua ayat ini ada di Al-Quran membedakan siapa-siapa yang berinfak. Infak ini tidak pandang siapa dia dari agamanya, apa kepercayaannya, apa imannya seperti apa. Infak itu kalau ini istilah Al-Quran ya, tentu kalau istilah urfinya di masyarakat berbeda lagi. Kita bicara tentang apa istilah dalam Al-Quran itu. Kenapa kok bisa dibedakan? Jadi infak itu adalah membelanjakan atau mendonasikan harta, baik dilakukan muslim atau non-muslim sekalipun, dengan tujuannya itu untuk maslahat maupun madharat. Itu namanya infak, membelanjakan. Kita keluar ke minimarket misalnya, kemudian kita bayar ke kasir, itu juga bisa dinamakan infak. Kemudian di dalam lingkaran infak ini, jadi kita kalau misalnya buat klaster-klaster sebuah lingkaran ini, lingkaran besarnya ini adalah infak. Di dalam lingkaran infak ini ada lingkaran yang lebih kecil lagi namanya sedekah atau sedekah. Jadi kalau sedekah ini, ya, di dalam ayat-ayat, di dalam hadis-hadis itu hanya mencatutnya itu hanya kaum muslimin saja dan untuk apa? Untuk maslahatan umum. Maslahatan umum, dan biasanya diberikan motivasi-motivasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersadak walau bisyaqqit tamrah, bersedekahlah walaupun hanya dengan sepotong kurma.
Jadi sedekah itu lebih khusus daripada infak, dan makna dari sedekah itu adalah membelanjakan atau mendonasikan, mengeluarkan harta yang dilakukan oleh seorang muslim tujuannya kemaslahatan umum dan hukumnya syariat. Kemudian di dalam lingkaran sedekah ini ada yang namanya zakat. Kenapa zakat? Karena dalam ayat-ayat itu zakat itu disebutkan dengan kata seperti firman Allah, khud min amwalihim sadaqah. Himpunlah dari harta-harta mereka itu sedekah. Yang artinya adalah sedekah di sini zakat. Atau innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayat. Atau sesungguhnya pembagian zakat itu adalah untuk kaum fakir miskin dan asnaf-asnaf selain itu sampai akhir ayat. Jadi zakat ini karena diperintahkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata yang jazm, khud min amwalihim, ambillah, kemudian dijelaskan juga di dalam Al-Quran, di dalam hadis oleh Rasulullah SAW bahwasanya zakat ini adalah salah satu dari rukun Islam, maka zakat ini tentunya lingkaran terbesar tadi namanya infak. Infak ini hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bahkan bisa haram. Tergantung dengan tujuannya. Orang kaum muslim misalnya ikut-ikutan untuk liyasuddu an sabilillah, menghalang-halangi jalan Allah, menghalang-halangi sabilillah, maka hukumnya bisa menjadi sedekah itu sunnah. Kemudian zakat itu wajib, dan perbedaannya yang lain adalah zakat itu dibagikan kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Kalau sedekah ini ya untuk kemaslahatan umum, tidak hanya terbatas oleh 8 asnaf. Bagaimana dengan wakaf? Kalau wakaf itu dia bersedekah juga. Salah satu dari tipe sedekah yang sunnah. Ada infak, sedekah, zakat. Jadi sedekah ini, di dalam lingkaran sedekah ini ada potongan dengan yang namanya wakaf. Kalau wakaf itu pokoknya atau benda wakaf ini tidak didonasikan begitu saja, tetapi atas namanya itu diatasnamakan untuk Allah. Kalau dalam konteks sekarang ini sudah atas nama Menteri Agama, sehingga tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, tidak bisa diberikan secara cuma-cuma kepada mauquf alaih atau kepada mutu'afahnya, tapi hasil dari investasi harta wakaf itulah yang diberikan kepada para wakaf. Itu berbeda, sedekah dan zakat. Tapi kalau di urfnya yang kita kenal di masyarakat, infak itu ya sedekah. Ya memang kalau kita yang kita kenal itu infak adalah sedekah, dan itu yang apa? Karena itu adalah lisanul hal. Kita sudah sepakat akan hal itu, infak ya sedekah. Tapi infak sendiri kalau misalnya dilakukan oleh orang muslim atau untuk kepentingan yang membawa madorot, nah itu tidak bisa dikatakan infak meskipun masih dalam kategori secara bahasa itu adalah infak. Karena infak ini ya di dalam Al-Quran ternyata banyak juga ya, disebutkan untuk konotasi sedekah. Jadi hampir tidak ada perbedaan dalam praktiknya antara infak dan kita akan banyak berbicara tentang sedekah, khususnya di waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mulia, terutama di bulan Ramadan. Arti kata sedekah sendiri, dia kan diambil dari bahasa Arab. Tasoddaqo, ya tasoddaqu, tasodduk, atau sedekah. Jadi akar katanya dari tasoddaqo itu adalah sodaqo. Sod, dal, sama qaf. Tasoddaqo ini ya, diambil dari akar katanya sodaqo, jadi masih satu rumpun dengan soddaqo, yusoddiqu, tasdiqo. Kalau tasoddaqo ya tasoddaqo tadi itu adalah bersedekah kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau soddaqo yusoddiqu kita mengenal artinya dalam bahasa Indonesia adalah pembenaran atau membenarkan atau iman. Akar katanya adalah soddaqo atau benar. Jadi dari rangkaian-rangkaian kata ini, mungkin kata orang ini ilmu cocok logi, tapi sebenarnya bukan, tapi ini adalah ilmu dari bahasa. Ini
Yang pernah belajar sorof ini pasti tahu perubahan-perubahan kata seperti ini. Bukan cocok logi, tapi memang kandungan bahasa. Ini dikuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis beliau. Bahwasanya sedekah itu adalah bukti dari keimanan seseorang. Jadi tasaddaqah ya, atau sedekah itu adalah bukti. Bukti dari apa? Bukti dari sodakonya, maksudnya sodako dalam ini sod, dal, kof tadi, sedekah adalah bukti dari benarnya atau adanya, wujudnya, ya, tasdik, iman seseorang dalam hati. Nyambung antara sodako, sodakotun, ya maaf, sodakotun, dengan sodakoh kata kerja, dan tasdik yang berarti iman ini nyambung dalam satu hadis. Beliau berkata, at-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah bagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan hamdalah, alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, maka dia pahalanya ini akan memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun. Dan salat itu adalah cahaya. Cahaya penerang. Wasadaqatu burhanun. Sini Rasulullah SAW menggunakan kata yang jelas, yang dalam tanda kutip vulgar juga, tidak bisa tidak ada penafsiran ulang lagi. Wasadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti dari apa? Bukti dari tasdik tadi, kata dari sedekah. Bukti dari keimanan seseorang. Wasabru diya, dan kesabaran adalah cahaya. Kalau tadi wassalatu nurun, salat adalah cahaya, cahaya juga tapi dia penerang dari luar. Kalau dia itu cahaya yang muncul dari dalam muncul dari suatu zat. Jadi sabar ini adalah cahaya yang muncul dari hati seseorang yang bersabar. Kita lanjutkan lagi, ya. Posisinya tadi adalah iman, sabar, iman, sedekah, dan pembenaran tadi. Ya, ada satu hadis yang agak panjang. Jibril, kita mengenalnya, mungkin kita sudah banyak yang tentang hadis Jibril ini karena dia juga termasuk di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang kedua. Ya. Di sini menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman, dan ihsan, dan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Pada suatu hari, para sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah SAW. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ya, pada suatu hari ada datang waktu kami sedang berkumpul dengan Rasulullah SAW, ternyata datanglah seorang laki-laki memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, ya. Dia datang tapi tidak ada tanda-tanda atau tidak nampak kalau dia itu dari perjalanan yang jauh. Anehnya, meskipun dia tidak dari perjalanan jauh, ternyata, ya, wala ya'rifuhu minna ahadun. Meskipun dia nggak ada tanda-tanda perjalanan jauh, maksudnya bukan tanda-tandanya bukan dari orang asing, tapi kok kita nggak ada yang mengenal. Sampailah orang laki-laki tadi duduk di sebelah Rasul, berhadapan dengan Rasul. Ya. Lututnya ditempelkan kepada lutut Rasul, kemudian tangannya orang tadi memegang pahanya Rasulullah SAW, berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ajarilah aku, beritahu aku apa itu. Dan Rasulullah berkata, al-Islamu anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah,
wa anna Muhammadan Rasul. Kemudian engkau mendirikan sholat. Kemudian engkau membayar zakat. Jadi ada sholat, kemudian zakat. Zakat nomor 3. Dan nomor 4. Suma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan, wa hujjal bait an istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah jika mampu. Laki-laki tadi berkata shadaqata, engkau benar. Nah, ada kata shadaqata, engkau benar. Jadi shadaqatun itu juga menguatkan bahwasanya ya sedekah ini adalah suatu bukti benar. Benarnya apa? Benarnya tasdik atau iman. Kemudian laki-laki tadi bertanya oleh Rasulullah SAW. Fakhbirni anil iman. Maka beritahulah aku, wahai Muhammad, tentang iman. Kemudian Rasulullah menjawab, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan laki-laki tadi berkata, qal sadaqta, engkau benar. Dan berkata lagi, akhirni anil ihsan. Maka sekarang beritahu aku, wahai Muhammad, apa itu semua menjawab. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa'ilam takun tara, meskipun kamu tidak bisa melihat, maka sesungguhnya Allah sedang memperhatikanmu. Dan laki-laki tadi bertanya kepada Rasul, meneruskan pertanyaannya tentang tanda-tanda hari kiamat. Jawablah oleh Rasulullah SAW bahwasanya salah satu dari tanda-tanda kiamat di sini dalam hadis ini adalah apa? Ketika antalidal amatu rabbadah. Ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Secara redaksional atau secara tersuratnya, mungkin kita memahaminya bahwasanya yang dimaksud di sini adalah ummul walad. Ummul walad itu adalah budak yang melahirkan anak dari tuannya. Jadi menjadi tuannya juga. Itu menjadi. Jadi ketika perbudakan sudah tidak ada, maka bisa dipahami bahwasanya yang dimaksud di sini adalah seorang ibu ya, yang melahirkan anak, dan anak ini semena-mena kepada ibunya dan menjadikan ibunya seolah-olah itu ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Dan banyak cerita ya, banyak cerita yang sudah kita dengar bahwasanya di banyak belahan bumi itu ibu yang menjadi budak yang diperbudak oleh anak-anak. Kemudian wa antal khufatal urata al-alata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Kemudian engkau perhatikan, engkau dapati ya, orang-orang yang dulunya itu yang bertelanjang kaki, ya, yang pakaiannya compang-camping, miskin, pekerjaannya penggembala kambing, dan sekarang mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Itu juga sudah banyak sekali ya. Dulu kita itu pernah menjadi negeri yang maju pada zaman sebelum ada penjajahan, tapi belum dikenal waktu itu kita mendirikan bangunan itu, saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Kemudian kita pernah terjajah selama sekian ratus tahun. Kemudian sekarang kita ya sama seperti yang ada di dalam hadis ini, kita sedang berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Yang berarti mendirikan bangunan ini kita dianggap salah, tetapi ini adalah merupakan bukti atau tanda bahwasanya kiamat itu sudah. Dan di ujung hadisnya Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manisa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Yang Rasulullah
Ayat terakhir, fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum din. Sungguhnya yang datang tadi itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Di sini disebutkan sendiri-sendiri antara Islam, iman, dan ihsan. Tapi di akhir Rasulullah mengatakan itu Jibril itu datang ya untuk mengajarkan tentang agama kalian. Satu kata, ad-din, kata. Menurut Imam Ibn Taimiyah dan Imam An-Nawawi, beliau berkata bahwasanya agama kita ini ya memang mencakup 3 hal. Islam, iman, dan ihsan. Jadi kaitannya dengan tadi, ya wasadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. Bukti apa? Ya bukti benarnya agama kita, kebenaran iman kita, kebenaran Islam kita, dan memang benar kita ini orang-orangnya adalah orang-orang yang ihsan. Jadi memang antara iman, Islam, dan ihsan itu ketika dipisahkan pembahasannya Islam sendiri, iman sendiri, dan ihsan sendiri, maka iman ini lebih identik dengan keyakinan di dalam hati. Sedangkan Islam ini identik dengan pembahasan ibadah-ibadah yang nampak di zahir. Kemudian ihsan ini adalah lebih kepada etikanya kita sebagai seorang hamba yang bertauhid, menyadari ya the presence of God, kita diawasi oleh Allah. Gitu. Tapi ketika dibahas sendiri-sendiri mau nggak mau nanti kan menjadi satu juga. Iman ya Islam juga, Islam ya iman-iman juga. Iman dan Islam ya kita pasti membahas tentang ihsan ketika pembahasan tentang tauhid, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Jadi wasadaqatul burhan tadi menegaskan lagi bahwasanya yang dimaksud dengan burhan bukti adalah bukti benarnya Islam kita secara peribadatan kita sudah benar dan diterima, kurang lebih seperti itu. Kemudian iman kita apa yang kita yakini sudah benar, dan kemudian kita ini hamba yang ihsan. Dibuktikan dengan apa? Salah satunya adalah dengan Nah, tadi kaitannya adalah dengan ayat, dengan hadis, hadis Jibril. Kemudian dikuatkan lagi hal ini bahwasanya sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Kalau tadi di dalam hadis tadi ya disebutkan ad-din, agama, di surat Al-Ma'un juga disebutkan dengan kata ad-din, agama juga. Jadi agama ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Jadi kalau ditafsirkan dengan hadis yang tadi, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan atau yang bermasalah dengan iman, Islam, dan ihsannya? Siapakah mereka? Salah satunya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di antara mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang pertama. Dan yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan salah satu ciri dari orang-orang yang mendustakan agama itu adalah yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi korelasinya di sini adalah ya, ketika kita mengeluarkan sedekah, semakin banyak pula sedekah yang kita keluarkan, maka semakin membuktikan bahwasanya agama kita ini kita membenarkan agama. Kita membenarkan agama yang kita anu. Kita menjalankan agama yang kita anu. Kita yakini agama yang kita anu. Baliknya ketika kita mulai untuk berpikir diri, enggan menyalurkan zakat, ya terutama zakat ini kan yang wajib ya, apalagi yang wajib ya, zakat dan enggan memberikan sedekah padahal dia mampu, kemudian ada orang fakir miskin di hadapannya yang butuh makan dia tidak memberikan makan, itu maka dia termasuk dalam alladzina yukadzibuna bid-din, golongan orang-orang yang mendustakan agama. Kebalikan dari tasdiq, membenarkan.
Salah satu bukti dari baiknya iman atau agama seseorang adalah sedekah. Kemudian salah satu tanda seorang mendustakan agama itu adalah enggan bersedekah, ya, atau berlaku semena-mena terhadap yatim atau orang lemah, dan enggan memberi makan orang-orang. Amalan sedekah ini, amalan infak ini, ya, itu mempunyai keutamaan di atas amal-amal soleh yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dengan redaksi yang secara tersurat pun tidak perlu ditafsirkan ulang. Beliau mengatakan, wa ahabbul a'mali ilallahi sururin tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai Allah adalah ketika seorang muslim, ketika kita, ya, memberikan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Kita membahagiakan saudara muslim kita. Au takshifu anhu kurbah, atau menghilangkan dari muslim tadi, dari saudara kita tadi itu kesulitan-kesulitan. Ya. Au taqdi anhu dainan, atau kita membantu melunasi utang saudara muslim kita. Au tatrudu anhu ju'an, atau kita membantu saudara muslim kita untuk menghilangkan rasa lapar darinya. Jadi salah satu amalan yang dicintai oleh Allah adalah kita membahagiakan saudara muslim kita. Dengan cara apa? Dengan menghilangkan kesulitan dari mereka, dengan cara kita membantu, kita melunasi harta mereka, melunasi utang mereka. Kemudian kita membantu mereka untuk apa? Mengatasi rasa lapar mereka. Intinya amalan yang dicintai oleh Allah, wa habbul a'mali ilallahi, ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ya sedekah itu. Karena dalam hal kita membantu seseorang untuk keluar dari permasalahan hidupnya, kurba, kemudian membantu dia untuk melunasi hutangnya atau memberi makan kepada dia, itu ya salah satu jalannya adalah dengan cara sedekah. Wala amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an aqtifa an a'takif maaf fi hadal masjid. Kemudian aku berjalan bersama saudaraku yang sedang membutuhkan, ya, itu lebih aku sukai, kata Rasul, daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Jadi salah satu parameter baiknya kondisi agama seseorang, baiknya iman, Islam, dan ihsan kita itu adalah kemaslahatan yang kita hadirkan untuk sesama. Kemaslahatan yang kita hadirkan untuk sesama, salah satu wujudnya adalah dengan cara, jadi bukan banyaknya ibadah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, itu bukan. Jadi baiknya agama kita itu, kata Rasul melalui hadis ini, berdasarkan timbangan dari hadis ini adalah bukannya kita memperbanyak ibadah untuk diri kita sendiri, bahkan kita beriktikaf di Masjid Nabawi, tapi kita membawa kemaslahatan bagi saudara-saudara muslim kita. Sehingga karena ketika kita membawa kemaslahatan kepada orang lain, ini timbangannya lebih berat daripada kita memperbaiki ibadah bagi diri kita sendiri. Sehingga dalam pembayaran atau penyaluran zakat itu, seorang abid, seseorang yang rajin ibadah, ahli ibadah saja untuk dirinya sendiri, tentunya dia ini yang mampu atau punya kecukupan, tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh menerima zakat. Tapi berbeda ceritanya, ya, dengan thalibul ilmi, dengan orang-orang yang beraktivitas di fisabilillah. Thalibul ilmi, para penuntut ilmu itu, ya, para mahasiswa misalnya, mahasiswa yang kalau
Syekh Mahmud Saltut itu memberikan batasan bahwasanya menuntut ilmu itu kalau dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh umat Islam, kemandirian umat Islam seperti tidak bergantung kepada umat-umat yang lain, misalnya dalam hal ilmu kesehatan, ilmu alam, kemudian ilmu teknik, atau yang sejenis, namanya ilmu syariah, ya, maka oleh ilmi dalam disiplin-disiplin ilmu tadi itu mereka digolongkan ke dalam orang-orang yang beraktivitas fi sabilillah. Jadi meskipun mereka juga kaya, mereka berhak juga boleh menerima zakat. Jadi dimuliakan dengan zakat. Dimuliakan oleh Allah salah satunya dengan zakat. Itulah orang-orang yang menghadirkan kemaslahatan, keutamaan orang yang menghadirkan kemaslahatan salah satu dengan cara sedekah daripada kita memperbanyak ibadah untuk diri kita sendiri. Berkaitan dengan sedekah ini banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalam. Satu kitabnya kecil sekali, ada buku kecil itu namanya judulnya Kaifatun Nammi Amwalak yang ditulis oleh Syekh Faisal bin Ali Al-Ba'dani. Judulnya Kaifatun Nammi Amwalak. Sekilas ketika saya melihat isi cover buku ini Kaifatun Nammi Amwalak, saya kira ini buku tentang investasi karena secara harfiah arti dari Kaifatun Nammi Amwalak ini adalah bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kamu mengembangkan harta yang kamu miliki. Waktu itu saya menemukan buku ini di kantor ya, di lembaga zakat. Saya kira ini investasi kali ya ini ya. Ketika saya buka, oh Masya Allah, ini ternyata hikmah-hikmah tentang sedekah. Dan dia menyebutkan di situ ada 24 hikmah-hikmah sedekah. Dan 8 diantaranya dari 24 itu ya, berkaitan dengan sedekah yang sudah kita uraikan di awal tadi, apa bedanya infak, apa bedanya sedekah, apa bedanya zakat, apa bedanya dengan wakaf. Yang 8 ini adalah yang berkaitan dengan sedekah yang sunnah tadi itu, ya, yang dilakukan oleh seorang muslim, dikeluarkan untuk kemaslahatan atau fisabilillah dan hukumnya sunnah. Adapun 16 hikmah yang lain itu dia berkaitan dengan zakat dan wakaf. Jadi yang untuk yang 8 ini saya sajikan untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, hikmah dari bersedekah itu adalah gerbang menuju kebaikan. Annaha bawwabun lil khair. Itu beliau menyebutkan. Sedekah adalah gerbang menuju kebaikan. Dalilnya adalah ya, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan surah Ali Imran di awalan juz ke-4. Artinya, sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan ya sebagian harta yang kamu cintai. Di sini Allah menggunakan kata atau huruf mudharaahnya di sini lan nafiyah di sini. Jadi ibaratnya di sini adalah dikunci oleh Allah, dikunci oleh Allah. Bahwasanya ketika kita ingin mencapai kepada suatu kebaikan, kita tidak akan bisa mencapai kepadanya. Lan, ada kata lan di sini kalau dalam bahasa Arab itu redaksinya dalam bahasa Indonesia sekali-kali tidak akan bisa. Sudah dikunci. Kita tidak akan bisa sampai kepada kebaikan yang dilomba-lombakan oleh kaum muslimin. Fastabiqul khairat, ya. Orang-orang kaum muslimin itu ya pas yastabiquna fil khairat, mereka saling berlomba-lomba untuk meraih kepada kebaikan, tetapi dikunci oleh Allah lan tanalul birra. Ya. Kalian tidak akan bisa mencapai kebaikan itu yang kamu saling berlomba-lomba. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian buka jalannya itu dengan cara apa? Tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau
menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Jadi mengenai ayat ini ya, ketika disebutkan dalam kitab tafsir ya, itu ada contoh dari para sahabat. Ketika ayat ini turun, ada sahabat yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu. Beliau ini punya suatu kebun. Kebunnya ini dikasih nama, adanya orang dulu itu kebun dikasih nama. Kebun milik Abu Talha ini namanya adalah kebun Baroha. Beliau sangat-sangat suka dengan kebun ini. Karena kebun ini adalah kebun yang paling produktif yang beliau miliki. Dan ketika ayat ini turun, maka beliau langsung mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada beliau bahwasanya kebun Barohaku ini, silakan ya Rasul, aku sudah menyerahkan kepada engkau untuk urusan fi sabilillah. Kemudian ada sahabat yang lain bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Apa yang beliau punya, yang beliau sukai, kemudian ketika mendengar ayat ini langsung beliau infakkan. Zaid bin Harithah ini beliau mempunyai sebuah kuda tunggangan. Kalau sekarang gitu punya kendaraan yang paling mewah yang dia miliki, yang paling dia sukai. Mungkin mereknya Jeep kali ya kalau zaman sekarang. Dia punya Jeep atau punya Innova kali ya, atau punya Lamborghini sekalian. Itu kan kendaraan yang paling dia sukai. Kemudian ketika datangnya ayat ini, lantalul rahat pun oleh Zaid bin Harithah, kudanya ini langsung diberikan kepada Rasulullah SAW untuk urusan fisabilillah. Lebih unik lagi, kasusnya hampir sama dengan Zaid bin Harithah adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kasusnya sama, kuda tunggangan, kendaraan zaman sekarang. Beliau menuturkan bahwasanya suatu ketika yang enak-enaknya naik kuda ini. Sedang berjalan-jalan naik kuda. Kalau mungkin zaman sekarang kita lagi jalan-jalan pakai mobil yang paling bagus yang kita miliki. Atau nggak paling bagus sekalian, kita masih punya mobil yang lain, amin misalnya. Kemudian kita pakai ini mobil. Kita pakai jalan-jalan. Kata Abdullah bin Umar, nah ketika aku menunggangi ini, aku ingat dengan ayat. Lantana lulur hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, seketika aku menemui Rasulullah SAW. Kemudian aku berikan kuda yang aku tunggangi ini ya kepada Rasulullah SAW. Jadi kuda yang beliau pakai ini adalah kuda yang paling beliau sayangi. Kemudian beliau langsung ingat ya dengan ayat tadi, kemudian langsung beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan beliau sedang menaiki si kendaraan tadi. Kalau Zaid bin Harithah, beliau mendengar dulu dalam keadaan tidak sedang menungganginya. Kalau Abdullah bin Umar, beliau sedang tidak ingat waktu menaiki, sedang menikmati jalan-jalan. Sedang menikmati jalan-jalan, ya, dari kanan ke rumah, ya, di jalan-jalan kota Madinah. Tiba-tiba beliau ingat dengan ayat ini, kemudian langsung beliau mencari Rasulullah SAW untuk menyerahkan kuda yang beliau sayangi, yang sedang ditumpangi waktu itu. Kemudian yang fenomenal juga adalah sang ayah Umar bin Khattab ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk melawan Romawi, beliau ini nggak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya, setengah hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai perbekalan kaum muslimin untuk perang Tabuk. Nggak lama setelah itu disusul oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau malah nggak segan-segan untuk menyerahkan semua harta yang beliau miliki untuk keperluan perang. Yang satu, Abu Bakar ini radhiyallahu anhu ini menyedekahkan semua hartanya. Kemudian Umar bin Khattab menyediakan setengah harta. Dan perlu diingat bahwasanya kedua orang ini bisa dikatakan kalangan sahabat Nabi ya, termasuk orang-orang mampu, orang-orang kaya. Abu Bakar Siddiq ya, konglomerat juga, beliau menyedekahkan semua hartanya untuk perang Tabuk. Khattab setengah hartanya untuk perang. Nah, hasilnya apa?
Hasilnya apa? Kita mungkin bisa berkaca dengan kedua sosok ini yang mulia ini. Abu Bakar ketika dulunya dalam track recordnya pernah, mungkin ini bukan satu-satunya parameter ya kita mengukur keimanan seseorang, tapi ada korelasinya. Ya, bahwasanya ketika dulu Abu Bakar radhiyallahu an menginfakkan semua hartanya, beliau menjadi orang pertama setelah Nabi dan Rasul yang keimanannya paling tinggi. Kemudian disusul oleh siapa? Disusul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berhak menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Adalah pilihan khalifah yang dipilih langsung oleh Abu Bakar radhiyallahu an menjelang beliau wafat. Jadi antara besaran harta yang dikeluarkan oleh keduanya ini ada hubungannya dengan keimanan dari kedua sosok ini, di mana yang satu menyedekahkan pada perantau itu semua hartanya sehingga menjadi orang pertama yang keimanannya paling tinggi di dunia setelah para nabi dan rasul, kemudian disusul oleh Umar bin Khattab. Ada benang merahnya, ada korelasinya antara besaran yang dikeluarkan sebagai sedekah dan keimanan yang dicapai. Ya. Ketika orang-orang sedang yastabiquna fil khairat, sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, dibuka dan dibuktikan dengan menginfakkan seluruh hartanya. Contoh apa? Contohnya di sini adalah Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun kita tidak bisa mengukurnya dari semata-mata karena harta, tapi memang tadi itu saya ulang lagi, ada hubungannya antara besaran yang kita infakkan, yang kita sedekahkan dengan keimanan yang kita raih. Itu hikmah yang pertama. Dan yang kedua, membentengi diri dari mara bahaya dan kesulitan. Sedekah yang kita keluarkan itu bisa membentengi kita dari mara bahaya, ya, dari ancaman-ancaman dan dari kesulitan. Rasulullah SAW apa? As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Sedekah itu tasuddu bisa menghalangi sab'ina baban, 70 pintu minas su'i dari keburukan. Hadis yang lain beliau berkata lagi, fa innal bala'a la yatakhudduhu. Sesungguhnya mara bahaya itu tidak bisa mendahului, Jadi ketika kita khawatir, ketika kita takut akan mara bahaya yang terjadi pada hari itu, misalnya pada ketika kita punya urusan harus keluar, misalnya kemudian kita takut akan terkena mara bahaya, maka bisa kita bentengi salah satu dengan cara wasilahnya adalah kita bersedekah. Terutama pada masa-masa sekarang ini, masa-masa pandemi COVID-19, masa-masa corona, virus corona yang ini sudah sampai ke seluruh dunia yang kita dulunya tidak menyangka mungkin hanya di Cina saja ternyata sudah sampai ke Depok. Jakarta pertama kali ditemukan di Depok, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain sampai di desa saya juga, di kelahiran saya di Gresik juga sudah mulai ada yang positif, ada yang meninggal. Di Eropa juga seperti itu, ya kan? Di Italia, di Belanda, di Inggris, di Jerman, itu juga semuanya sudah ada COVID-nya, sudah ada coronanya, sehingga ya banyak negara yang menerapkan lockdown, karantina. Kalau di Indonesia namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini semi-semi lockdown. Jadi ketika kita dalam masa-masa pandemi ini harus keluar rumah, mengharuskan kita untuk keluar rumah misalnya, untuk kerja atau untuk ke kampus, ya kan? Selain kita sudah berusaha secara ikhtiar, secara sebabnya sudah kita lakukan, maksudnya al-akhdhu bil asbab, sebab-sebab kita mencapai keselamatan itu sudah kita lakukan, ya kita sudah pakai masker, sudah memakai pelindung diri dan lain sebagainya. Maka perlu kita juga berwasilahnya itu meminta kepada Allah supaya mara bahaya itu tidak sampai kepada kita, kita tutup dengan sedekah. Ya ketika kita keluar meninggalkan rumah, ya meninggalkan rumah dalam masa-masa pandemi ini, kita pasti takut terkena virus itu. Lalu kita
awali aktivitas kita setelah menutup pintu rumah tadi itu dengan apa? Dengan sedekah. Maka dengannya insya Allah sebagaimana janji Rasulullah SAW, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasy. Sedekah itu akan menutup 70 pintu mara bahaya. Ya, salah satunya adalah al-bala, mara bahaya itu ya dengan sedekah. Kita keluar rumah, kita sedekah dulu, kita pakai sebab-sebab keselamatan, kita pakai masker dan sebagainya, nah, maka kita bisa tenang. Usaha yang sudah kita lakukan, tawasul yang sudah kita lakukan, tinggal tawakalnya. Dan insya Allah ya, ketika kita sudah melakukan itu semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk dari mara bahaya ini, dari keburukan ini adalah kematian yang buruk. As-sadaqatu tudfi'u ghadaba Rabbi wa tadfa'u maitatassu, kata Rasulullah. Sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah dan menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk. Jadi kita semua tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan. Kurva kehidupan kita seperti apa? Apakah kita mengakhirinya ketika kurva ini masih naik, atau justru kurva ini turun? Kita tidak tahu. Agar Allah menghindarkan kita dari akhir yang buruk, su'ul khatimah, kita perbanyaklah dengan sedekah. Agar apa? Agar Allah menutup sisa hidup kita ini, ya, kita terhindar dari maitatassu, dari kematian yang buruk, sehingga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Salah satu caranya adalah kita meraihnya dengan memperbanyak. Kemudian sedekah juga termasuk dari mara bahaya itu juga sakit. Kata Rasulullah SAW, wadawu marudhakum bisadaqah. Maka obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Jadi termasuk dalam mara bahaya kesulitan ini adalah apa saja? Tadi kalau yang kita rasakan saat ini bersama-sama adalah PSBB atau lockdown akibat virus corona, atau bahkan mungkin saudara-saudara kita ini sudah menjadi statusnya ODP atau PDP, adalah sebuah keburukan yang bisa dihindari, salah satunya adalah dengan sedekah. Dan itu sedekah ini juga bisa menghindarkan kita dari su'ul khotimah dan juga menjadi wasilah kita untuk menyembuhkan saudara kita yang sedang sakit. Hikmah yang ketiga dari sedekah itu adalah memperoleh pahala yang besar dan berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahu wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya innal musaddiqina wal musaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah itu ya, wa aqradullaha qardan hasanan, dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya, yudha'afu lahum, apa dipatkan walahum ajrun karim, dan mereka akan mendapatkan balasan yang mulia. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga masih yang paling kita hafal mungkin firman Allah dalam surat Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali hab. Perumpamaan dari orang yang bersedekah itu, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu seumpama sebutir biji. Yang kemudian dari sebutir biji itu akan bercabang 7, dan setiap cabang ini akan membuahkan 100 bulir. Jadi dari satu biji menjadi 700 bulir. 1:700. Satu yang disedekahkan, 700 yang didapatkan dari pahalanya. Tapi yang menarik di sini adalah ya, dalam kitab Kaifatun Nami Amwalak ini beliau menggunakan ayat dalam surat Al-Hadid, innal musaddiqina wal musaddiqat wa qaradullah qardan hasana. Di dalam ayat ini ada suatu kata yang unik, menarik perhatian kita. Wa aqradullaha qardan hasana. Ya. Aqradu yuqridu itu adalah kita memberikan pinjam. Kalau dalam ayat ini, siapa yang diberikan pinjaman? Allah. Siapa yang meminjamkan? Kita. Tentu ini adalah kalimat yang majaz. Kalimat yang majazi. Ya.
Mana mungkin Allah berhutang kepada kita? Siapa kita? Oh, Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberi kita rezeki, yang memberikan kita rezeki siapa? Allah. Kok bisa kita apa? Ya, dalam ayat ini Allah memotivasi kita bersedekah itu justru dengan kata-kata Allah yang pinjam, kita yang beri pinjaman. Jadi seperti ini. Ya. Sedekah menurut Imam Al-Jassas, ya salah satu pakar dari ulumul Quran, dia mengatakan al-qard, Allah menggunakan kata al-qard ini, Allah menggunakan kata pinjaman sebagai motivasi kepada kita, sebagai meyakinkan kepada kita bahwasanya Allah itu adalah zat yang tidak menyalahi janji. Ketika kita bersedekah, ketika kita meminjamkan kepada Allah, maka pasti Allah akan mengembalikan. Maksudnya adalah Allah pasti akan membayar utang itu. Ya. Berupa apa? Mungkin balasannya langsung di dunia dengan dibukanya rezeki kita. Atau kebaikan-kebaikan yang lain, kemudahan-kemudahan dalam urusan. Dan pahala pastinya ini, Allah ketika di akhirat nanti kita akan mendapatkan sauran atau mendapatkan apa? Kita meminjamkan kepada Allah utang, kemudian Allah akan melunasi utang itu kapan? Imma fid dunya wal akhirah, imma fil akhirah. Ya, bisa di dunia dan akhirat Allah membayar utang itu, ya, atau di akhirat kita diberikan di dunia kemudahan dan juga mendapatkan pahala di akhirat, atau kita tetap mendapatkan ujian di dunia tapi pahalanya pasti kita dapatkan di akhirat. Itulah kenapa Allah menggunakan kata qardun, pinjaman. Ya, saya punya pengalaman yang unik dengan kalimat ini. Kata saya ditanya, ya, kenapa di situ qardun? Waktu itu belum baca, bingung. Ya terserah Allah, Ustadz yang bilang, Allah yang menurunkan Al-Quran kok, ya Allah yang membuat kalimat, ya terserah Allah mau pakai apa. Bukan gitu maksudnya adalah Allah kita memberikan pinjaman itu karena Allah pasti akan mengembalikan pinjamannya, pasti mengembalikan. Tidak seperti utangnya kita memberikan utang kepada manusia, belum tentu manusia itu akan mengembalikan. Ya kalau mengembalikannya langsung di tahun ini utangnya, lah kalau 10 tahun yang akan datang baru dikembalikan berupa uang, sudah termakan inflasi, nilainya turun. Itu kalau kita memberikan utang kepada manusia. Tapi kalau kita memberikan dalam tanda kutip utang ini kepada Allah, kata Ibnu Qayyim, ya ketika seseorang mengeluarkan dalam tanda kutip pinjaman kepada Allah itu, ya, dia itu menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, lagi maha baik dalam melunasi pinjaman. Melunasi pinjam. Berupa apa? Minimal ya, ini minimal sebelum minimal ya, berupa pahala yang berlipat-lipat melebihi dari pinjaman yang kita berikan tadi di awal. Ya. Minimal kita dapat pahala saja. Tetapi pasti juga Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang lain, balasan-balasan yang lain ketika kita masih di kata Yahya bin Mu'ad, salah satu ya, ulama, dia berkata bahwasanya aku tidaklah mengetahui ada sebutir biji yang timbangannya berat biji ini timbangannya sama seperti gunung kecuali pahala sedekah. Jadi analoginya ini tidak ditemukan, nggak masuk akal kok bisa satu butir itu sama beratnya dengan gunung, ternyata bisa didapati dari aktivitas sedekah 1:700. Itu 1:700. Baik. Hikmah yang selanjutnya dari sedekah itu adalah menghapuskan dosa-dosa. Ya. Menghapuskan dosa-dosa. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bergegaslah kalian meraih ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk meraih ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa yang bergegas itu? Siapa yang disebut Allah
orang-orang yang bergegas untuk meraih ampunan dan meraih surga Allah itu siapa saja mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka itulah orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada saat lapang maupun sempit. Dalam ayat ini terdapat satu muwasafat, satu sifat ini bahwasanya ciri dari orang yang bergegas untuk meraih rahmat Allah, meraih ampunan Allah, meraih surganya Allah, itu adalah dengan cara bersedekah. Dengan cara bersedekah, berinfak. Fisara wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Rasulullah SAW menegaskan kembali dalam hadis, ya, beliau kata, "Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nar." Jadi sedekah itu mampu menghapus dosa, menghapus kesalahan-kesalahan, sebagaimana api itu sebagaimana air itu memadamkan api. Ya, jadi kita kompromikan dua ayat ini. Yang pertama adalah wasari'u ilal maghfirah. Bergegaslah kalian untuk mencapai ampunan. Kemudian ditegaskan oleh Rasul bahwasanya wasadaqatu fil khati'ah, bahwasanya sedekah itu menghapus dosa. Kita kompromikan sehingga dalam bersedekah itu kita hendaknya, ya, seperti petugas damkar, petugas pemadam kebakaran. Kita ingat dosa kita, ya Allah banyak. Alhamdulillah, semoga Allah mengampuni kita semua. Kita tahu nih dosa kita banyak. Kalau air kita sedikit versus api yang besar, ya, sedekah kita dikit, tetapi dosa kita besar. Kalau kita mampu, kita punya kemampuan untuk bersedekah. Airnya sedikit versus api yang besar, maka padannya lama. Atau bahkan nggak padam-padam. Kemudian airnya sedikit, ya, airnya sedikit, pakai lama pula versus api besar, ya kapan padamnya? Tapi ketika kita airnya yang kita bawa banyak, kemudian kita bergegas juga seperti kita yang saya sebut tadi adalah kita petugas damkar yang sedang memadamkan api, ya, air banyak dilakukan dengan cara yang cepat-cepat versus api besar sekalipun, maka akan padam, akan beres seperti itu. Jadi kita dalam memotivasi diri menggunakan ayat ini, wasari'ul maghfirah, ya, kemudian wasadaqatu fi'u al-khati'ah, kita bergegas untuk meraih ampunan Allah dengan apa? Infiquna fi sarra wa dharra, kita bergegas meraih ampunan Allah dengan cara bersedekah dalam keadaan senang maupun susah. Untuk apa? Untuk agar kesalahan-kesalahan kita ini dihapus. Maka cara kita adalah kita mencontoh orang-orang pemadam kebakaran yang membawa air yang cukup banyak, ya, kemudian dilakukan dengan cara yang segera, yang cepat, sehingga api yang besar sekalipun bisa padam. Kita bersegera untuk bersedekah, kita bersegera untuk infak, kita bawa yang banyak dengan cara yang cepat, maka dosa-dosa kita akan segera padam, segera beres. Ya. Disebut juga dalam suatu riwayat bahwasanya ketika ada seorang perempuan yang menolong menolong anjing yang sedang kehausan, diberi minum, Allah akan mengampuni si perempuan tadi. Seorang perempuan mendapatkan ampunan dari Allah karena apa? Berkat dari dia memberikan minum anjing yang kelaparan. Lah bagaimana dengan kita, seorang muslim yang memberi makan, memberi minum, dan memberi pakaian kepada saudara kita sesama muslim yang membutuhkan? Tentu ampunan yang kita dapat akan lebih banyak lagi. Dalam masa-masa pandemi ini, masa-masa krisis gara-gara virus seperti ini. Ini yang merasakan sarro ini bukan hanya kita, semua umat Islam ini merasakan sarro wa dharra. Maaf, kita merasakan dharra, kita semua merasakan sesuatu yang sempit semuanya, sehingga perlu banyak kita itu saling membantu, saling berbondong-bondong, ya. Kalau di tempat saya bekerja itu menggunakan istilah gotong royong untuk membantu
Kita perlu bergotong royong dengan saudara-saudara kita yang mampu untuk membantu saudara-saudara kita yang kasihan, yang butuh uluran tangan di masa-masa seperti ini. Itu apa? Hikmah yang keempat. Selanjutnya hikmah yang kelima adalah membuat harta kita ini berkah dan bertakwa. Berkah dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in," dan apa-apa yang kalian infakkan itu fahuwa yukhlifu. Maka Allah lah yang akan mengganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah yang maha pemberi rezeki. Ya, ini redaksinya hampir-hampir sama dengan lan tanalul birra. Kalian tidak akan meraih kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhib. Sampai kalian menginfakkan harta yang kalian sebagian dari harta yang kalian cintai. Ya. Di sini wama anfaqtum, dan apapun yang kalian infakkan. Kalau tadi Allah bersifat membatasi bahwasanya ketika kita ingin meraih kebaikan itu dikunci dengan infak sedekah tadi itu, kalau di sini Allah menjanjikan apapun yang kita infakkan maka Allah akan menggantinya. Ya. Ada hampir makna yang sama di sini, ada syarat. Ketika kita berinfak, Allah akan mengganti, itulah maknanya. Ketika kita berinfak, Allah akan mengganti, dan diteruskan wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah maha pemberi, sebaik-baik pemberi rezeki. Maksudnya apa? Kita berinfak, Allah pasti mengembalikan, Allah akan mengganti. Ya. Dan gantinya itu seperti apa? Wa huwa khairur raziqin. Dan gantinya itu tidak senilai dengan apa yang kita infakkan tadi. Pasti lebih besar, meskipun lebih besarnya itu bukan dalam nominalnya. Mungkin akan mengganti dengan nominal yang sama, tetapi diberikan plus-plus oleh Allah berupa apa? Berupa kemudahan, berupa terselesaikannya masalah, dan sebagainya. Jadi Allah ingin menegaskan dalam ayat ini bahwasanya sedekah itu bukanlah faktor pengurang rezeki. Terus sedekah itu adalah faktor untuk menambahkan rezeki. Ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma fataha rojulun," tidaklah seorang laki-laki itu membuka baba atiyatin li sadaqatin aw li silatin illa zadahullahu azza wa jalla ya biha kathra. Tidaklah seorang laki-laki itu ketika membuka pintu untuk pemberian, ya, untuk sedekah, aw silatin, ketika dia membuka pintu untuk bersilaturahim, maka kecuali Allah akan menambahkannya, ya, dengan tambahan yang banyak. Allah akan mengganti dan dengan tambahannya juga. Dalam hal keberkahan harta, bertambahnya harta karena berinfak, ini kita bisa berkaca kepada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang termasuk sahabat yang fenomenal juga lah, Abdurrahman bin Auf. Bagaimana beliau bisa mendapatkan karomah. Karomahnya adalah tangan emas. Beliau mengakui sendiri, ketika beliau ada nilai ekonomisnya, pasti ada sesuatu yang bisa berharga dijual ini. Itu adalah karomah seorang Abdurrahman bin Auf. Apa yang beliau lakukan sehingga bisa mendapatkan karomah seperti itu. Saya mengangkatnya dalam suatu artikel kecil, ya, judulnya itu adalah "Tidak ada rahasia kesuksesan Abdurrahman bin Auf". Di sini adalah beliau contoh yang baik dari golongan sahabat dalam penerapan etika bisnis. Abdurrahman bin Auf ini mengawali bisnisnya dari nol di Madinah dengan modal sendiri. Ketika beliau ditawari oleh saudara dalam Islam yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, Sa'ad bin Ubadah di Madinah, beliau melakukan tawaran, "Abdurrahman, kamu boleh membawa setengah dari hartaku, dan kamu juga boleh, kalau kamu suka, akan aku beri satu dari dua istri." Kamu menjawab, "Tidak, saya nggak mau dua-duanya."
Tunjukkan saja saya di mana pasar. Beliau modalnya itu 0 di Madinah. Bisa dibilang 0, meskipun beliau bisa saja mengambil keuntungan atau mengambil harta tadi yang ditawarkan oleh saudaranya tadi itu untuk modal. Tapi beliau nggak mau, beliau ingin modal beliau sendiri, tidak dari pemberian orang lain. Dan Abdurrahman bin Auf memandang bisnis itu bukan sebagai sumber pendapatan, melainkan ibadah kepada Allah. Ya. Karena ibadah kepada Allah, komoditi yang beliau jual adalah hal-hal yang sifatnya mensuplai kebutuhan sahabat Nabi. Yang paling penting adalah Abdurrahman bin Auf itu menghadirkan pengawasan Allah, ihsan dalam bisnisnya. Sehingga ketika beliau mendapatkan keuntungan ya dari hasil penjualan, hasil perputaran bisnisnya, yang pertama sekali beliau lakukan adalah beliau mengeluarkan zakat. Gak cukup zakat, beliau mengeluarkan banyak sekali harta untuk apa? Menyambung silaturahim. Kemudian untuk bersedekah umum. Nah, sisanya barulah untuk kebutuhan beliau sendiri dan keluarga. Kemudian ini kita juga bisa banyak berkaca dari Abdurrahman. Beliau menolak kekuasaan. Beliau lebih fokus dengan bisnis dan beliau tidak ingin dekat-dekat dengan kekuasaan. Kalau orang sekarang, maka ketika dia punya bisnis, ketika dia punya harta yang banyak, maka dia akan dekat-dekat dengan penguasa untuk melanggengkan bisnisnya. Tapi kalau Abdurrahman Auf berbeda, beliau bahkan menolak ketika dipilih oleh komite pemilihan khalifah sepeninggal Umar bin Khattab. Beliau menolak ketika ditunjuk sebagai khalifah dan membiarkan komite itu memilih orang lain dan terpilihlah Utsman bin Affan. Dan beliau menganggap harta ini adalah amanah titipan dari Allah, sehingga apapun yang beliau bawa, apapun yang beliau dapatkan dari keuntungan jual belinya itu, beliau menggunakannya ya untuk apa? Untuk kemaslahatan orang-orang di sekitarnya. Kemaslahatan ini, maslahat adalah salah satu ciri sifat dari Khalifatullah Fir'aun. Jadi salah satu ciri dari kita menjadi seorang khalifah Allah, ketika kita diciptakan oleh Allah menjadi khalifah di bumi, maka hal yang kita tunjukkan adalah kita memberikan kemaslahatan dari apa sumber daya yang kita punya. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang mempunyai harta yang banyak, sehingga beliau menggunakan hartanya sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan. Maka karena beliau menyampaikan amanah berupa harta itu kepada umat untuk kemaslahatan bumi, maka beliau mendapatkan amanah lagi berupa harta lagi. Semakin banyak yang beliau sampaikan, semakin banyak yang beliau keluarkan untuk kemaslahatan, maka semakin beliau ini dipercaya oleh Allah untuk mengemban amanah berupa harta. Semakin bertambahlah harta yang menjadi atas nama beliau. Padahal itu adalah amanah. Beliau menganggap sebagai amanah. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menggunakan harta yang kita punya ini, sumber daya yang kita punya ini adalah untuk kemaslahatan, ya, ini adalah amanah, maka Allah akan menambahkan amanah kepada kita. Ketika kita adalah orang yang dermawan, maka Allah akan menitipkan semakin banyak harta kepada kita untuk kita jadikan sebagai modal untuk menyebarkan maslahat di bumi. Modal kita sebagai khalifah. Khalifah itu adalah sifatnya adalah kemaslahatan, kebalikan dari fasadun fil ardi. Qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada malaikat, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwasanya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, kata malaikat, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu makhluk yang akan membuat kerusakan? Allah, tidak seperti itu. Khalifah yang aku ciptakan di bumi, yang akan aku jadikan di bumi itu bukan berbuat kerusakan, bukan berbuat al-fasad. Fasad adalah kebalikan dari maslahat. Sehingga ciri-ciri dari seorang khalifah di bumi ini, kita manusia sebagai khalifah di bumi adalah kita menebarkan banyak kemaslahatan. Dan contoh dari Abdurrahman bin Auf adalah menggunakan sumber daya harta yang dia punya untuk menyebarkan kemaslahatan. Yang keenam, agar kita mendapatkan naungan di padang mahsyar. Teman-teman pernah menghitung nggak 50.000 tahun itu berapa? Di padang mahsyar
ketika kita dibangkitkan setelah kiamat itu, kita dibangkitkan dari kubur, kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam waktu yang sangat lama, lebih dari 1 hari tentunya. Saya katakan 1 hari, lebih dari 1 hari. Dan berapakah lama 1 hari di padang mahsyar? 1 hari di padang mahsyar itu berbanding 18.250.000 hari di bumi. 50.000 tahun itu kan 1 hari di sana itu kan khamsina alfasana. 50.000 tahun. 50.000 tahun ini dikalikan 365 hari, ketemunya berapa? 18.250.000 hari di dunia, itu untuk 1 hari di padang mahsyar. Ya Allah. Nah, tinggal dihitung di padang mahsyar nanti itu, ya Allah, berapa hari kita di sana, berapa tahun kita di sana, dikalikanlah angka tadi itu 18.250. Jadi kalau membayangkan 1 hari di sana sama dengan 18.250.000 hari di sini. Dan keadaannya matahari ditekatkan di atas kepala, panas sekali. Setiap manusia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ada yang sebatas telapak kaki, ada yang selutut, ada yang sampai setengah badan, seleher, ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri. Dan di sisi lain, ada sekelompok manusia yang mendapatkan naungan, nggak sampai kepanasan. Salah satu dari kelompok orang yang mendapatkan naungan itu adalah orang-orang yang bersedekah. Kullum ri'in, kata Rasulullah. Setiap orang, setiap insan itu fil dhilli sadaqatihi, ada di bawah naungan sedekahnya pada hari mahsyar itu, hatta yussala bainan nasi, sampai mereka dipanggil satu persatu untuk dihisab. Setiap insan itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekah yang kita berikan, kita lakukan di dunia, maka akan berpengaruh pada naungan kita di akhir seperti apa. Jadi ada cerita dari Imam Al-Muzanni. Orang dulu itu pakainya itu longgar. Kantong yang ada di tangan itu namanya kum. Jadi diceritakan bahwasanya di kumnya baju Imam Al-Muzanni ini, jadi di tangannya orang dulu itu ada kantong yang sangat besar, longgar. Kalau Imam Al-Muzanni ini pergi ke masjid, pasti di kumnya itu ada isinya yang untuk disedekahkan. Entah itu uang, entah itu makanan, kalau orang sana roti ya, atau bahannya, gandumnya. Kalau kita mungkin bawa uang, atau bawa makanan, atau bawa nasi, atau kita bawa secukup beras mungkin. Itu kalau di kita ya, beras. Pasti ada yang beliau bawa uang, roti, atau gandum. Bahkan suatu ketika beliau pernah kedapatan membawa bawang. Bawang dimasukkan ke dalam kantong. Ada orang yang berkata, wahai Imam, bukankah bawang ini akan membuat baju Anda ini bau loh? Ini kalau Anda membawa bawang ini di kantong, pasti baju Anda ini bau loh, Imam. Kata Imam Muzani, gimana? Sungguh aku tidak menemukan apapun di rumahku yang bisa aku sedekahkan kecuali bawang-bawang ini. Aku pernah mendengar sahabat Nabi yang berkata kepadaku bahwasanya Rasul bersabda, naungan seorang mukmin pada hari mahsyar nanti adalah sedekah. Itu adalah sosok dari Imam Al-Muzanni. Hikmah yang ketujuh adalah simpanan kita, tabungan kita di hari kiamat. Yaqul ibnu Adam. Ya, anak Adam bersenantiasa berkata, mali, mali, hartaku, hartaku, kata Rasul. Setiap kita pasti berkata, ini hartaku, ini hartaku. Fahal laka min malik. Ya. Emang kamu punya harta? Apa sih sejatinya harta yang kamu miliki itu? Illa ma'akalta fa'afnaita. Yang namanya harta yang kamu miliki itu adalah apa yang kamu makan kemudian habis. Aula bistaf ablaita, yang kamu pakai kemudian sampai lusuh nggak bisa dipakai lagi. Au tasoddaq atau fa'amlaita. Kecuali yang engkau habiskan untuk sedekah.
Jadi yang namanya harta, yang sesuatu yang kita punya sebenarnya itu adalah apa yang kita makan sampai habis, apa yang habis kita makan, apa yang sudah pakaian yang sudah kita pakai sampai lusuh, dan harta yang kita sedekahkan. Itulah sebenarnya harta yang kita punya. Selebihnya yang masih tertinggal di tabungan dunia, itu kalau nggak jadi rebutan anak itu, na'udzubillah, pasti menjadi milik orang lain, bukan milik kita. Sehingga semakin banyak harta yang kita sedekahkan, semakin banyak harta yang kita pinjamkan dalam tanda kutip kepada Allah, maka semakin banyak pula harta yang kelak kita akan bawa mati. Dan kita akan nikmati balasannya di hari kiamat. Kalau potongan, kalau tabungan di dunia pasti dapat potongan. Baik itu konven maupun syariah pasti kena potongan. Kalau syariah bagi hasilnya pasti dikit. Kalau dimudharabah kan resikonya besar, bisa kena force major, kemudian nggak balik itu tabungan kita yang dimudharabahkan. Tetapi ketika kita menyimpan harta kita ini bukan di tabungan, bukan dengan dimudharabahkan, tapi kita simpan sebagainya dengan cara sedekah, maka kembalinya nggak akan kena potongan, nggak ada resiko kena force major, tetapi pasti kembali kepada kita sebanyak 10 kali lipat sampai 700 kali lipat di akhir. Dan yang terakhir, hikmah yang ke-8 adalah kemenangan hamba dari godaan syaitan. Allah sudah menyatakan bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata dan abadi bagi manusia. Aduun mungkin. Setan itu dalam modus operandinya mereka selalu menghias-hiasi kebatilan agar terlihat indah, supaya kita mengikuti kebatilan tersebut. Kita tertipu oleh kebatilan tersebut, kemudian kita ikut mereka. Itu modus yang pertama. Modus yang kedua, banyak sekali lah modusnya setan itu menggoda manusia. Modus yang paling makronya itu menghiasi kebatilan agar nampak indah, dan manusia ikut. Modusnya yang kedua, termasuk dalam modus yang makro itu adalah tipu daya setan itu adalah menakut-nakuti manusia dengan rasa khawatir jatuh miskin dan sedih. Allah seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Setan itu menakut-nakuti kamu, menjanjikan kamu jatuh miskin karena sedekah, dan menyuruh kamu untuk berbuat fahsya, kejian, yang mungkar-mungkar. Ya. Setan menakut-nakuti kamu jatuh miskin karena sedekah, sehingga setan akan menyuruhmu untuk berbuat gigil. Itu kata Allah. Itu modus operandinya sih. Jadi ketika kita melihat ada orang yang meminta-minta, setan akan berbisik kepada kita. Itu kerjaan kok minta-minta. Setan berbisik kepada kita. Harus dikasih yang kerjaan meminta. Ya, meskipun seringkali benar ya, apalagi dalam kalau situasinya ini bukan karena COVID, itu biasanya kota-kota besar itu akan gelombang-gelombang orang meminta-minta itu akan banyak berdatangan. Dan anehnya mereka melewati lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga sosial. Kenapa mereka nggak masuk ke situ mengajukan minta-minta? Ya memang kita nggak bisa menafikan fenomena seperti itu. Tapi yang jelas ketika kita melihat orang-orang yang minta-minta, setan pasti berbisik. Ketika ada renovasi masjid, ada orang-orang panitia bangun masjid, ya kan? Setan pasti berbisik lagi, nggak usah dikasih. Banyak kok perusahaan yang mau ngasih CSR buat bangun masjid. Banyak, itu bisnis. Kemudian ketika COVID-19 terjadi, setan bisikkan lagi setan. Sudahlah, nggak usah dikasih. Urusan pemerintah, nggak usah ngasih santunan, nggak usah itu sama pemerintah. Kita aja, kamu aja, ini masih kekurangan, nggak tahu besok ini gimana kerjaan kamu, setelah apa enggak, itu bisikan.
Setan itu menakut-nakuti kita, menakut-nakuti manusia, jatuh miskin, akibat sedekah. Sehingga dia menyuruh untuk kita berpikir, ya Allah, halus banget ya setan itu kalau goda manusia. Ya. Jadi, ya, ketika kita merasa di situ ada bisikan setan, kemudian hati kita bergejolak, ya, gejolak antara mau memberi dan tidak itu adalah kita sebenarnya sedang berperang gitu. Berperang melawan bisikan setan. Ya. Dan ketika kita sudah menyalurkan, ketika kita sudah mengeluarkan sedekah itu, ya bisikan setan kita sudah tidak kita hiraukan lagi, artinya kita ini sedang memenangkan pertarungan dari musuh kita, ya setan itu. Jadi setiap hari kita pasti berperang melawan setan, entah menang atau kalah. Salah satunya adalah dalam hal bersedekah. Ini setan masuk di situ, kita berperang dengan dia, mengalahkan dia. Ya. Jadi seorang pejuang kita ini ya akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan Medal of Honor, mendapatkan medali kehormatan kalau kita sudah mengalahkan musuh kita. Salah satunya adalah sedekah. Ketika kita bersedekah, mengesampingkan bisikan setan, maka pada saat itu kita mendapatkan medali kehormatan sebagai pemenang atas bisikan-bisikan. Siapa yang akan memberi medali itu, sebenarnya memberi penghargaan itu yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, summary ringkasannya itu adalah ada 8 hikmah dari kita menjalankan sedekah. Pertama, sedekah adalah gerbang menuju kebaikan. Kedua, membentengi diri dari mara bahaya dan kesulitan. Yang ketiga, memperoleh pahala yang besar dan berlipat. Keempat, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Kelima, membuat harta berkah dan bertambah. Enam, mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ketujuh, sebagai tabungan kita di hari kiamat yang tidak akan dapat potong, nggak kena potongan malah dilipat gandakan. Dan yang kedelapan adalah simbol kemenangan kita, simbol kemenangan seorang hamba dari musuhnya, yaitu setan. Sekarang, kapan waktu-waktu terbaik kita untuk mengeluarkan sedekah? Kapan waktu-waktu terbaik kita berbagi? Ya, ada beberapa waktu yang terdapat dalam kitab Kaifatun Nammi Amwalak, disebutkan itu ada beberapa waktu terbaik untuk bersedekah. Yang pertama adalah ketika terjadi krisis atau bencana. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaqatahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masrabah. Tapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu membebaskan budak atau memberi makan kepada orang-orang pada hari kelaparan. Jadi waktu terbaik kita salah satunya untuk berbagi adalah waktu di mana kita dan orang yang akan kita beri sedekah sama-sama dalam masa krisis. Ya mungkin kita lebih mampu, bismillah, amin, daripada orang yang ada kita berikan. Tapi sama-sama kita juga merasakan krisis. Dia merasakan krisis, terdampak krisis, kita terdampak krisis. Bedanya kita lebih beruntung dari dia. Jadi bersedekah, berinfak di hari-hari masghobah, di hari-hari kelaparan, di hari-hari sedang krisis, kelaparan, bencana ini, ya, ketika terjadi kelaparan, ketika harga-harga bahan makanan menjadi naik, ya, ketika semua orang terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanannya sendiri-sendiri, dan ketika saat itu kita berinfak, bersedekah, maka sesungguhnya kita ya bersedekah dalam waktu yang terbaik. Ya, waktu wabah yang kita rasakan bersama-sama saat ini adalah COVID-19. Sudah banyak menjadi korbannya. Kejatuhan sudah banyak. Dapat pekerja harian yang terdampak. Berita-berita diberitakan bahwasanya pekerja harian ini, para ojek online, kalau di Indonesia ojek online, kemudian orang yang buka warung, ya, itu pendapatannya berkurang sampai 80% dari hari sebelumnya.
belum lagi pekerja-pekerja yang terkena PHK. Dan belum lama ini ya di dekat alma mater saya di Libya Jakarta itu ada pengumuman siapapun mahasiswa yang masih tinggal di Jakarta yang masih aktif jadi mahasiswa Libya silakan datang ke toko A ini, ada pengumuman. Sini ada bahan makanan, ada foto, silakan datang gratis. Ya, Masya Allah itu. Jadi bukan hanya pekerja harian, bukan hanya terkena PHK, para thalibul ilmi, para mahasiswa itu pun yang datang dari daerah-daerah atau bahkan yang datang dari luar negeri itu juga tidak luput dari efek COVID-19 sehingga masuk dalam pusaran di masqota yaumin di masqota hari-hari hari-hari terjadi kelaparan, hari-hari terjadi krisis. Itulah waktu terbaik itu bersedekah. Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi peristiwa yang menakutkan atau terjadi perang. Jadi zaman dahulu ya, di awal-awal Islam orang Arab itu takut kalau terjadi gerhana. Apa keyakinan mereka? Yang jelas gerhana ini mereka takut membawa keburukan. Oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka disadarkan merasa nggak usah takut kalian. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya ya syamsa wal qamara matahari dan bulan itu adalah dua ayat di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda keagungan Allah. La dan khasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Gak ada hubungannya kejadian orang dengan nasibnya seseorang. Fa'idha ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabiru wa sallu wa tasaddaqu. Kalau terjadi gerhana lagi ya, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah dan wa tasaddaqu dan bersedekahlah. Ya, terjadi masa-masa ketakutan, masa-masa kepanikan, bukan kita panik buying, bukan kita panik buying ya, kita borong semuanya yang ada untuk pekerjaan kita sendiri, justru kita disuruh oleh Rasulullah SAW, tasaddaqu bersedekah. Kalau dalam peperangan Tabuk, itu contohnya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Mereka berlomba-lomba untuk justru bersedekah, menginfakkan hartanya untuk kemenangan, bukan malah takut wah ya nanti kalau kalah percuma dong bersedekah, bukan, malah keduanya menyalurkan hartanya, berinfak sebanyak-banyaknya dari di hari-hari terjadi ketakutan, ketakutan atau itu waktu terbaik kedua untuk yang ketiga adalah bulan-bulan Haram. Ya. Di Indonesia waktu berbukanya jam berapa ya? Khawatir nanti melebihi. Di Indonesia, di Indonesia kurang lebih jam 6 kurang, Seth. Kurang lebih 20 menit lagi, insyaallah. 20 menit lagi. Kira-kira ini masih lama tuh, karena mestinya biasanya ada tanya jawab juga. Tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi. Tafadhol Ustaz, kalau begitu diselesaikan saja. Nanti mungkin berarti untuk para peserta, karena sini baru ada 2 pertanyaan yang masuk, jadi mungkin kelihatannya tidak ada tambahan lebih. Tafadhol Ustaz, dilanjutkan. Mohon maaf di interupsi sebentar. Yang ketiga adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu adalah bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pada bulan-bulan haram ini ya kita ditekankan untuk menjauhi kemungkaran. Karena apa? Karena kemungkaran pada bulan-bulan haram ini dinamakan bulan haram ini salah satunya adalah ketika kita ditekankan, diharamkan untuk berbuat maksiat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita dilipat gandakan dosanya. Sebaliknya ketika kita beramal soleh, salah satu adalah bersedekah, maka pahalanya juga akan dilipat gandakan. Yang selanjutnya adalah pada hari Jumat. Secara umum, amalan apapun yang dilaksanakan pada hari Jumat, ya, termasuk di dalamnya adalah sedekah, maka kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya, ya, itu akan dilipat gandakan ketika dilakukan di hari Jumat.
masuk di situ adalah bersedekah. Dan yang terakhir adalah di bulan Ramadan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasa bil khair. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Maka ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau paling banyak memperlihatkan kebaikan-kebaikan itu adalah di bulan Ramadan. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menyatakan bahwasanya sebelum masuk Ramadan, ketika masih di bulan Sya'ban sekalipun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah nampak seperti orang yang paling dermawan, orang yang paling taat kepada Tuhan. Ya, ketika masuk di bulan Ramadan, beliau masih tetap nampak seperti orang yang paling dermawan. Maksudnya apa? Orang yang paling banyak sedekahnya di bulan Ramadan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lipat gandakan sedekahnya di bulan. Nah, ringkasnya adalah waktu terbaik ketika kita bersedekah adalah ketika satu terjadi krisis, dua ketika kita dilanda rasa takut, ketika bulan-bulan haram, keempat hari Jumat, kelima adalah bulan Ramadan. Nah, khusus untuk Ramadan kita pada tahun ini, ya kita mengumpulkan beberapa waktu yang terbaik. Ramadan 1441 Hijriah ini mengumpulkan 4 waktu terbaik untuk bersedekah. Saat ini terjadi krisis dan bencana pandemi internasional COVID-19. Semua kita terdampak oleh. Yang kedua, kita dilanda rasa takut dari paparan virus ini. Saya keluar pun takut, pemerintah melockdown, melakukan PSBB. Kemudian kita masuk ke bulan Ramadan. Jadi kita sudah mengumpulkan 3 waktu terbaik. Ramadan, terjadi krisis dan dilanda rasa takut. Dan di bulan Ramadan pasti ada 4 atau 5 kali kita bertemu dengan hari Jumat. Maka ketika 4 ini berkumpul, maka Masya Allah itu waktu terbaik untuk bersedekah. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Mungkin ya demikian yang dapat kami sampaikan, sharing bersama teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan tutur kata. Yang benar adalah dari Allah dan salah dari saya dan dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke akan menjawab beberapa soal. Jazakallah Ustaz atas kajian yang tadi telah diberikan. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih semangat lagi dalam bersedekah. Apalagi tadi sudah dikasih tahu ada 8 hikmah dan juga ternyata sekarang ini waktu yang sangat utama sekali untuk bersedekah. Di sini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Pertama dari Irfan, mohon izin bertanya, kapan waktu bayar zakat fitrah? Tambahan keterangan pertanyaan di atas, waktu yang lebih utama maksudnya, apakah di awal atau dekat-dekat dengan sholat Id? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Abu Musa, Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu Fik, Ahsanallahu Alaik. Izin bertanya, bagaimana cara kita untuk menentukan prioritas kemana kita bersedekah? Itu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang kedua, jazakallahu khair, Barakallahu Fik atas kepada para penanya. Pertanyaan pertama adalah kapan waktu bayar zakat fitrah? Jadi khusus masa pandemi ini, ya, MUI bisa di-download nanti dicari di PDF-nya sudah merilis fatwa bahwasanya ya kita diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah ini semenjak awal bulan Ramadan. Semenjak awal bulan Ramadan kita sudah boleh untuk membayar zakat fitrah. Meskipun di pendapat beberapa ulama termasuk di mazhab Syafi'i adalah kita dibolehkan untuk membayar zakat fitrah ini memang sebelum kita sudah masuk Ramadan pun sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian waktu yang paling utama kapan? Waktu yang paling utama adalah tentu berbeda antara saat ini dan dulu. Kalau zaman dulu mungkin belum ada yayasan atau perkumpulan yang mengurusi zakat fitrah, dan itu lebih maslahat kalau ada daripada kita membayarkan sendiri atau memberikan langsung kepada fakir miskin. Itu waktu itu kita kasih sudah masih dalam keadaan membutuhkan, atau mungkin dia sudah dapat dari orang lain, itu juga mengurangi keutamaan zakat fitrah kita. Sehingga
pembayaran zakat fitrah ini disesuaikan dengan makosidnya. Makosid zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin ketika hari Aid. Sehingga lebih utamanya adalah ketika kita memberikan zakat fitrah itu sesuai pas dia membutuhkan mencukupi pada hari itu. Sehingga dalam mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah yang menjadi patokan saya di sini, dan teman-teman boleh juga untuk mengikuti, yang lebih utama adalah 1 atau 2 hari sebelum sholat Aid. 1 atau 2 hari sebelum masuk bulan Syawal itu kita sudah membayarkan. Supaya apa? Supaya untuk menutup kebutuhan fakir miskin itu. Kalau kita bayarkan setelah sholat, justru akan membawa kemudaratan terlebih-lebih kita pada zaman sekarang. Mungkin fakir miskinnya sudah mendapat kecukupan, terus kitanya yang malah mudaratnya kenapa? Kita telat, bisa jadi telat untuk sholatnya, atau terlambat sholat, kelewatan sholat itu juga terjadi juga, sehingga ada pembahasan boleh nggak bayar zakat fitrah itu setelah sholat. Itu karena terjadi fenomena orang yang bayar untuk mengambil waktu utama menurut beberapa pendapat yang mengumpulkan keutamaan itu sebelum sholat. Jadi yang menjadi pegangan saya, Allahu a'lam, ya, bisa juga ada teman-teman ikuti 2 hari atau 1 hari sebelum sholat Aid, seperti itu. 2 hari atau 1 hari sebelum sholat Aid, bukan menjelang sholat Aidnya. Justru itu mafsadah bagi kita. Kalau zaman sekarang ya, hukum itu la yungkar taghayyurul hukum bi taghayyuril ahwal. Keadaan itu bisa merubah sebuah hukum. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, barakallahu fiik, bagaimana cara kita untuk menentukan prioritas kemana kita bersedekah. Jadi prioritas kita membayar sedekah adalah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah bahwasanya laisal birru an tuwallu wujuhakum wal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Di situ disebutkan bahwasanya yang pertama kali yang berhak mendapatkan sedekah kita, dalam hal ini adalah sedekah yang sunnah tadi itu, adalah ulul qurba, dawil qurba, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau yang terdekat dengan kita adalah di sini ada kerabat-kerabat, maka kerabat kita yang famili kita dikasih. Kalau kita tinggalnya jauh dari kerabat, kemudian yang dekat dengan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di perantauan misalnya lebih membutuhkan, maka mereka lah yang lebih utama untuk diberikan. Jadi parameternya adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Baik itu kedekatan secara ikatan darah ataupun kedekatan dalam ikatan yang lain, ikatan ideologi atau ikatan kita bersaudara karena sama-sama dari Indonesia misalnya. Kalau saya dulu dari Jawa Timur, ada perkumpulan Jawa Timur, atau di Jerman mungkin ada perkumpulan mahasiswa Jerman. Itu lebih utama untuk kita berikan kepada teman-teman itu daripada kita menyalurkannya ke tempat lain, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Iya, Kelihatannya mungkin karena sebentar lagi juga sudah mau berbuka ya di waktu Indonesia. Mungkin Ikhwafillah rahimakumullah semua, kita mungkin akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jazakumullah khairan katsira atas perhatian antum semua. Terima kasih juga jazakallah Ustaz atas tadi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan jazaa sekali lagi kepada antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.